Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, rating pemain Manchester United luar biasa, di luar dugaan menurut gue ini. Berhasil menahan imbang salah satu tim yang juga dalam perburuan gelar juara, Arsenal, yang lebih diunggulkan sebenarnya datang ke Old Trafford ini. Manchester United kedalaman skuadnya tipis. Arsenal bahkan baru saja mencetak 7 gol di Champions League. Intinya Arsenal jauh lebih diunggulkan lah ketika tandang ke Old Trafford kali ini. Tapi Manchester United justru nyaris menang di detik-detik akhir. Kalau saja tendangan dari Bruno Fernandes tidak diblok oleh David Raya, dan bola yang sudah diblok pun sebenarnya juga punya peluang untuk bergulir masuk ke gawang dari Arsenal. Oke, langsung aja. Pertama gua mulai dari Andre Onana. Di pertandingan tadi, walaupun gawangnya kebobolan satu, tapi dia juga melakukan banyak penyelamatan yang penting. Dia juga melakukan aksi-aksi yang menurut gue bagus ya. Memotong crossing, lalu menangkap bola liar, membaca situasi permainan, terutama di daerah pertahanan Manchester United. Ini tampil oke menurut gue, Andre Onana. Passing akurasi by the way ini tidak cukup bagus ya. Di pertandingan tadi dia rendah sekali, hanya 32%. Long ball pun juga demikian, dari 29 yang dilakukan hanya 4 yang berhasil. Karena memang pemain Manchester United terutama long ball itu tidak banyak pilihan di depan, karena pemain Manchester United lebih banyak diinstruksikan untuk memenuhi daerah sepertiga akhir. Nampaknya seperti itu oleh Ruben Amorim. Ada 2 clearance yang dilakukan oleh Andre Onana. Total save itu ada 5 save yang dilakukan oleh Andre Onana. Ini save yang juga sama yang dilakukan oleh David Raya by the way ya. David Raya juga melakukan 5 save. Ada juga fingertips save ya, yang juga fantastis menurut gue, tidak salah dilakukan di babak kedua. Gue beri Andre Onana nilai 7 di pertandingan tadi. Leny Yoro tampil 45 menit, ada 1 clearance, ground duel 100%, aerial duels 2, 1 berhasil dimenangkan, passing akurasi 91%. Tampil solid menurut gue di lini belakang Leny Yoro ya. Dan ya menurut gue dia juga nyaman dengan situasi taktik seperti tadi. Gue beri dia nilai 7. Sayang dia harus digantikan, nampaknya ada sedikit gangguan, semoga tidak parah ya di penghujung babak pertama tadi. Victor Lindelof yang kembali tampil sebagai starter, melakukan 10 clearance, aerial duelsnya 100%, ada 1 interception, tampil solid juga di belakang, ada 1 key passes, umpannya pun juga sangat bagus, akurasinya 90%. Victor Lindelof di pertandingan tadi, wow. Ya ini bukan situasi yang sebenarnya menurut gua ideal bagi pemain yang lama absen untuk tampil di pertandingan seketat tadi. Tapi gua menilai penampilan Victor Lindelof luar biasa ini. Tidak seperti Victor Lindelof yang mungkin terlambat ya, kalah cepat ataupun salah perhitungan, tapi gua pikir dia tadi tampil juga sangat solid di pertandingan, terutama di lini belakang Manchester United. Gue beri dia nilai 7. Matthijs de Ligt gue beri dia nilai 8. Tampil selama 90 menit, ground duels 5, 3 berhasil dimenangkan, aerial duel 100%. Lalu juga ada 1 shot ya, heading tadi yang dilakukan oleh Matthijs de Ligt, gagal menemui sasaran. Ada 5 long ball yang dilakukan, tapi hanya 1 yang akurat. Ada 2 tackling yang dilakukan, ada 6 clearance yang dilakukan oleh Matthijs de Ligt. Tapi bagaimana dia mengawal ini pertahanan Manchester United dan juga melakukan koordinasi ya, ini juga fantastis menurut gue seorang Matthijs de Ligt. Diogo Dalot tadi ada 1 crossing yang ya cukup bagus ke Nocer Mazraoui. Sayang bola dari Nocer Mazraoui masih bisa di save. Ada 1 key passes yang dilakukan, passing akurasi 76%. Ground duels 4-3 berhasil dimenangkan, aerial duel 2-1 berhasil dimenangkan, clearance 4, interception 2, tackling 3. Wow, atribut dari Diogo Dalot di pertandingan tadi menurut gue cukup bagus, cukup oke dalam menjaga lini sebelah kiri, terutama dari tusukan pemain muda ya, Nwaneri. Diogo Dalot tampil cukup solid, gue beri dia nilai 7. Casemiro pun juga seperti itu, tampil bagus. 83% passing akurasi dari Casemiro. Ground duel sangat aktif Casemiro. 11 ground duel, 9 yang dimenangkan. Cukup tinggi nih, hampir 100% ya. Aerial duels 5-3 berhasil dimenangkan. Possession yang hilang ada 3, clearance 2, memblok 2 shot, tackling 9.
Fantastis penampilan Casemiro menurut gua di pertandingan tadi ya, terutama di daerah gelandang bertahan Manchester United di depan sepertiga akhir. Gua beri dia nilai 8. Bruno Fernandes 1 gol, nyaris hampir 2, passing akurasi 86%, ada 1 key passes, long ball 6 dilakukan, 4 berhasil, luar biasa. Ada 3 shot on target, 9 ground duels, lalu ada 2 tackling yang dilakukan, ada 1 shot yang diblok, menjadi inspirasi di atas lapangan. Menurut gua Bruno Fernandes menurut gua adalah man of the match di pertandingan tadi. Gua beri dia nilai 9. Nocer Mazraoui 81% passing akurasinya, ada 3 key passes, tampil sangat aktif, menyerang, bertahan, menyerang, bahkan mendapatkan peluang juga ya. Tadi secara total ada 1 shot on target yang dilakukan, dribbling yang dilakukan juga 100% nilainya, 1 big chances yang miss, tidak bisa dimaksimalkan, di save oleh David Raya. 3 clearance, 2 interception, 1 total tackling. Gua beri Nocer Mazraoui nilai 8. Garnacho tampil 90 menit. Luar biasa kerja keras dari Garnacho. 90 menit dia tidak henti ya, berlari terus. Peluang terakhir pun juga diawali dari Garnacho. Menurut gue dia yang terus ngotot mengejar bola yang sudah hampir out dan di crossing sama dia, fantastis. Ada 1 key passes yang dilakukan, ground duel 10 yang dilakukan, sangat aktif dia mencari bola ya, 7 berhasil dimenangkan, angka yang juga cukup tinggi. Total tackling ada 3, bekerja keras banget nih seorang Alejandro Garnacho di pertandingan tadi. Gua beri dia nilai 8. Christian Eriksen juga tampil cukup oke, 72% passing akurasinya, ada 5 long ball, 2 berhasil mendarat, ground duels ada 4, 1 berhasil dimenangkan. Ya, dia tampil di luar ekspektasi yang gue perkirakan. Seorang Christian Eriksen tadi gue pikir dia mungkin agak kesulitan ya. Ternyata di pertandingan tadi dia didorong agak ke depan sebelah kiri, dan dia juga sering mendapatkan space di sana, dan dia dengan space itu bisa mendistribusikan bola dengan kualitas yang bagus. Gue beri dia nilai 7. Joshua Zirkzee bekerja keras juga di pertandingan tadi, ada 1 shot on target, passing akurasi 80%. Ada 5 ground duels yang dilakukan tapi tidak ada yang dimenangkan. Ada 2 clearance. Tampil cukup oke, cukup mengancam ya. Terutama dalam tadi merebut bola juga di lini tengah. Menurut gue Joshua Zirkzee ya dengan fisik dia yang cukup besar, gue sebenarnya berharap lebih nih dari seorang Joshua Zirkzee. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Aiden Heaven yang tampil 45 menit babak kedua menggantikan Leny Yoro, tampil excellent. Gue berikan dia nilai 7. 3 clearance, 3 ground duels, 2 berhasil dimenangkan, aerial duels 2, 1 berhasil dimenangkan. Passing akurasi by the way tidak cukup bagus ya, hanya 50%. Tapi bagaimana pemain muda ini tenang di situasi tadi menghadapi tekanan-tekanan dari pemain Arsenal. Oleh karena itulah gue beli dia nilai 7. Toby Collier tampil menggantikan Christian Eriksen 14 menit, ada 8 sentuhan, passing akurasinya 100%, perfect, key passes 1 yang dilakukan tadi, crossing dari seorang Toby Collier, ground duels juga 100% ya, fantastis. Gue beri dia nilai 7. Rasmus Højlund yang memiliki 2 peluang menurut gue ya di pertandingan tadi. Ada 1 shot yang di tackling oleh pemain Arsenal, Declan Rice. Sayang sekali terlambat sepersekian detik Rasmus Højlund, tapi passing akurasinya ada di angka 100%. Ya ada 6 total duels yang dilakukan oleh Rasmus Højlund semenjak masuk di 15 menit terakhir. Dia cukup mengancam dengan pergerakan pakai bola ataupun tanpa bola. Gue berikan dia nilai juga 7. Well, di pertandingan ini gue tidak ingin memberikan pemain yang terjelek, katakanlah seperti itu ya, karena gue sangat puas dengan hampir seluruh penampilan pemain Manchester United di atas lapangan. Mereka bekerja keras, luar biasa. Peluang tadi dari Bruno Fernandes, gue sebutkan tadi di review akan gue ulangi lagi ya. Peluang tadi oleh Bruno Fernandes itu bukan hanya nyaris menang, tidak hanya itu saja, tapi juga ada kerja keras, ada komitmen, ada karakter. Dari siapa? Dari seluruh pemain Manchester United menghadapi tim yang lebih diunggulkan oleh Arsenal. Yang lebih diunggulkan yaitu adalah Arsenal. Sorry ya, terlalu bersemangat gue. Oke. Tapi man of the match di pertandingan tadi menurut gue adalah Kapten Portugis Magnifico Bruno Fernandes. Fantastis penampilan dari Bruno Fernandes, menjadi inspirasi betul. 1 gol, nyaris 2 gol ya.
dan bagaimana pergerakan dari Bruno Fernandes menjadi betul-betul center lah menurut gue ya. Aliran bola Manchester United ada di situasi lini tengah, menyerang pun juga, di lini belakang pun juga luar biasa penampilan dari Bruno Fernandes. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glazer out.